Halo semua, ketemu lagi dengan saya Talita. Buat teman-teman yang baru ketemu sama channel saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Kali ini di video ini kita akan bahas tentang fungsi menu insert pada Microsoft Excel secara lengkap yang perlu teman-teman pemula ketahui. Ya, video ini melanjutkan dari video sebelumnya di channel ini yang sudah membahas tentang menu home. Kali ini kita akan berlanjut untuk membahas tentang menu insert. Nah, di menu insert ini menyimpan beberapa bagian atau kelompok-kelompok ya. Nah, mulai dari tables, illustration, add-ins, charts, tools, sparklines, filter, link, text, dan simbol. Nah, kita akan bahas satu persatu tools yang ada di bagian insert ini. Kita mulai dari yang table. Nah, di table ini kalian bisa menemui 3 tools, ada pivot table, ada recommended pivot table, dan ada table. Nah, pivot table sendiri berfungsi untuk menampilkan atau membuat ringkasan pada data yang kita punya. Jadi kalau kalian misalnya punya data yang banyak atau punya tabel yang menampilkan banyak informasi, kalian bisa membuat ringkasan dengan menggunakan pivot table. Kemudian di sebelahnya ada recommended pivot table, fungsinya adalah untuk menampilkan rekomendasi table dari pivot table tersebut. Kemudian ada table, fungsinya adalah untuk membuat tabel pada sel yang dipilih. Jadi dari bagian table ini kita dimungkinkan untuk membuat sebuah tabel di sel yang kita pilih. Kemudian selanjutnya di sampingnya ada illustration. Nah, di bagian ini kita dimungkinkan untuk menyisipkan berbagai objek ke dalam dokumen Excel kita. Mulai dari gambar, bentuk dasar, di sini ada kotak, ada oval, ada segitiga dan lain sebagainya. Di sini kita bisa menyisipkan logo berupa orang, hewan, statistik dan lain sebagainya. Kemudian ini smart art, ini untuk menyisipkan bagan, 3D models, tentu saja untuk menyisipkan 3D models. Kemudian screenshot, ini sesuai dengan namanya adalah untuk melakukan tangkapan layar secara otomatis di dokumen Excel yang sedang kita kerjakan. Kemudian di sampingnya ada bagian add-ins. Ini fungsinya adalah untuk kita mencari data secara online. Jadi kalau kita mau cari data secara online, kita nggak perlu lagi keluar dari Excel. Kita bisa menggunakan fitur ini untuk menambahkan tools seperti Bing Maps, Wikipedia, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian charts, ini adalah bagian untuk kita membuat charts ya, atau grafik, diagram, dan lain sebagainya. Di sini ada berbagai bentuk grafik yang bisa teman-teman pilih ya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di bagian tools, di sini ada 3D maps ya, sesuai dengan namanya. Ini fungsinya adalah untuk memunculkan peta berbentuk 3D dan dimasukkan ke dalam halaman kita sebagai data ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada sparkline. Ini fungsinya adalah untuk menampilkan grafik mini ya. Biasanya bisa berupa keterangan berbentuk grafik secara singkat seperti garis dan batang. Kemudian selanjutnya ada filter. Sesuai dengan namanya, ini kita bisa melakukan saring ya atau filter pada data yang disusun atau juga bisa mengurutkan. Kemudian ada links. Misalkan kita ingin memberikan sumber informasi ke data yang ada di halaman kita. Nah, jika kata atau tulisan diklik, maka kita akan dialihkan ke website tersebut menggunakan fitur link ya. Kemudian ada teks. Nah, di teks ini kita bisa menemui mulai dari text box, header and footer, word art, signature line, dan objek. Nah, di bagian text box ini kita bisa dimudahkan untuk menggambar box sesuai keinginan kita. Contohnya seperti ini ya. Kita bisa gambar seperti ini. Oke. Kemudian ada header and footer. Ini fungsinya untuk memberikan keterangan yang berada di atas atau header dan yang ada di bawah footer dari lembar kerja Excel kita. Kemudian ada word art. Ini fungsinya adalah untuk
cara cepat membuat teks yang menarik dengan efek khusus ya. Jadi di sini ada berbagai pilihan yang bisa dipilih. Lalu ada signature line. Ini fungsinya adalah untuk menyisipkan tanda tangan digital. Lalu di sini ada objek. Di sini kita bisa memasukkan dokumen atau file lain ya. Kemudian yang terakhir ada simbol. Nah, di bagian ini perlu teman-teman ketahui, tidak semua teks bisa ditulis menggunakan keyboard. Nah, fungsi dari simbol Excel ini untuk memasukkan rumus matematika seperti lambang akar, pangkat, derajat, dan lain sebagainya. Kalau kita klik di sini ada berbagai rumus ya. Nah, ini kita bisa gunakan sesuai kebutuhan. Kemudian di sini juga ada simbol yang bisa digunakan. Ini ada derajat, ada pangkat, dan lain sebagainya ya. Oke, jadi inilah penjelasan singkat tentang fungsi menu insert pada Microsoft Excel secara lengkap yang perlu teman-teman ketahui. Kalau kalian sudah tahu fungsi dari masing-masing bagian-bagiannya, kalian akan dengan mudah untuk mengelola data dan belajar Excel. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Nantikan video selanjutnya. Di video selanjutnya kita akan membahas fungsi dari menu page layout satu persatu ya. Terima kasih sudah simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa dan sehat selalu.